semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera. Selamat datang, selamat beribadah. Saya percaya pagi hari ini semua kita yang sudah ada di dalam ruangan ini mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Coba tangan-tangan yang terangkat yang mengalami damai yang dari Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Biar hari ini kita semua di tempat ini, baik yang ada di rumah saat ini, mengalami damai yang dari Tuhan. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang memberikan damai buat kita pagi hari ini. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta kita sepanjang jalan kehidupanku. Ku serahkan padanya. Mari semua umat Tuhan nyanyikan lebih lagi. Damai yang Dia berikan sangat. Terima damai yang dari Tuhan saat ini. Damai yang tidak bisa diambil oleh apapun. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami umat-Mu berdiri di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami terima damai yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan umat-Mu datang di hadirat-Mu. Mau lebih dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Mengalami damai yang dari Tuhan. Mendapatkan sukacita di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami semua Tuhan hari ini dekat dengan-Mu Bapa. Amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku
Diangkat
nama Tuhan Yesus Kristus yang mengangkut dosa dunia. Kami bersyukur Tuhan telah memanggil kami ke rumah-Mu untuk berbakti kepada Tuhan. Turunkan kiranya firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah tanda-tanda ajaib terjadi di tempat ini, membangkitkan dan membangunkan iman anak-anak-Mu semua. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya bersukacita menatap wajah saudara semua yang penuh dengan kemenangan melalui banyak pencobaan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 dengan tema Yesus ditinggikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan Nabi Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Apakah yang telah terjadi di sana? Di dalam Bilangan dikisahkan tentang bangsa Israel setelah meraih kemenangan sebab mereka diserbu dan diserang oleh penduduk Kanaan, dan mereka berdoa minta kemenangan dari Tuhan Allah, dan Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara kekasih, di dalam Bilangan 21 ayat 4 dan sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau. Laut Teberau itu Laut Merah, saudara. Untuk mengelilingi tanah Edom. Tanah Edom itu tanah Esau, saudara Yakub. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, yaitu mana, kami telah muak. Saudara kekasih, peristiwanya sederhana, tapi luar biasa. Setelah bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan dalam peperangan karena Tuhan memberikan kemenangan, mereka harus melanjutkan perjalanan menuju ke Kanaan. Untuk itu mereka harus melewati daerah Edom, mengelilingi tanah pegunungan ini. Ternyata di situ mereka mulai kehabisan air. Air yang mereka bawa itu makin menipis. Lalu perjalanan amat melelahkan. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa ini mulai
kelelahan, lalu khawatir sebab air sudah menipis. Reaksinya apa? Mereka menjadi marah-marah. Mereka menjadi jengkel terhadap Tuhan Allah. Jengkel terhadap Nabi Musa yang memimpin mereka. Tiap hari mereka diberi makan oleh Tuhan mana dari surga. Mana itu rasanya manis seperti madu. Butir-butir yang kecil itu. Biasa mereka setiap hari makan itu. Tapi kali ini mereka bilang bosen, muak terhadap makanan yang Tuhan berikan, yaitu mana. Lagi-lagi mana, lagi-lagi mana. Nggak ada makanan yang baru. Padahal mana itu satu bahan pangan yang tinggi gizinya, vitaminnya, menyehatkan tubuh. Tapi karena mereka sedang jengkel, karena perjalanan yang begitu melelahkan dan air pun menjadi sedikit, mereka marah-marah, mereka menjadi bosan. Ikut Musa, di bawah pimpinan Musa menuju ke Kanaan, bosan, muak, makan makanan mana, muak. Zaman sekarang banyak orang Kristen lagi muak. Apakah saudara termasuk orang yang lagi muak, bosan? Tiap minggu ibadah, pagi-pagi harus mandi, harus siap-siap. Lama-lama bosan. Saudara kekasih, ini penyakit orang Kristen zaman sekarang ini. Bosan kebaktian, ngapain kata orang dunia. Lebih baik minggu liburan itu dipakai buat wisata. Lebih baik minggu liburan itu dipakai buat bisnis, cari duit. Lebih baik dipakai buat belajar setinggi-tingginya dan menjadi jemu. Apakah saudara sekarang sedang kondisi rohani saudara bosan dengan Tuhan? Bosan dengan gereja, bosan dengan ibadah raya. Saudara-saudara kekasih, ini yang dialami bangsa Israel. Mulutnya jahat, saudara. Orang Israel kalau lagi emosi, mulutnya jahat. Mencaci maki hamba Tuhan yang diurapi, berani saudara kasih. Bikin hoak di sana sini tentang Nabi Musa dan lain sebagainya. Saudara kekasih, padahal mereka harus bersyukur selama ini Tuhan memberkati mereka. Mereka memakai sepatu nggak rusak, dijaga oleh Tuhan kekuatannya. Malah 40 tahun sepatunya itu tidak pernah diganti, saudara. Tapi kuat. Pakaiannya pun kuat adanya. Itu semua kemurahan Tuhan. Ketika mereka emosi, marah sama Tuhan, lupa berkat-berkat yang sudah mereka terima dari Tuhan. Banyak orang Kristen lupa terhadap berkat Allah. Banyak orang Kristen lupa terhadap kesembuhan ilahi yang pernah dialaminya. Muak, bosan terhadap Tuhan Allah.
Saudara-saudara kekasih, saya hidup menjaga jangan sampai berdosa dengan mulut. Kalau saya ingat gedung ini, saya selalu bersyukur Tuhan. Memikirkan dulu kita nggak punya gedung, dulu kita sewa sengketa terus, diusir sana, diusir sini, hampir bubar gereja Tuhan. Tetapi Tuhan yang saya sembah itu hidup. Tuhan yang saya sembah itu Allah yang Maha Kuasa, memberkati dan memberkati. Saya terharu dengan perbuatan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Lebih dari 50 tahun saya menggembalakan jemaat. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ketika saya menghadapi krisis, Tuhan datang memberkati, mencukupkan kebutuhan hidup. Saya nggak pernah utang sama jemaat untuk makan, nggak pernah, saudara kasih. Saya nggak pernah minta duit kepada jemaat untuk makan. Saya sudah bertekad kalau krisis keuangan, memang krisis keuangan terjadi, saya tutup mulut terhadap jemaat. Saya tidak mau ngomong bahwa saya lagi krisis. Saya ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan selalu menjawab dengan berkat yang ajaib. Saya ingat berkat-berkat Tuhan luar biasa. Ada nyanyian, hitung berkat-Mu satu persatu, hitung semua, janganlah lupa. Orang Israel ini suka melupakan berkat Tuhan, suka melupakan kebaikan hati Tuhan, suka melupakan perlindungan Tuhan, suka melupakan penyembuhan yang pernah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka ngomel, ikut Tuhan sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah. Kemarahannya itu sudah terlalu sangat kurang ajar terhadap Allah. Coba saudara kasih, saya bacakan ya. Kita lihat, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini. Ini orang Israel ucapannya, coba saudara. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi dianggapnya hambar. Makanan mana itu yang sangat enak rasanya dan memberi kekuatan tubuh, dianggapnya hambar. Bosan mereka itu. Saudara kasih, Tuhan dicaci maki dengan kata-kata yang kurang ajar. Nabi Musa yang memimpin mereka, yang menggembalakan mereka dengan susah payah, pun dicaci maki dengan kata-kata kasar. Bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan marah terhadap umat Israel. Saudara kekasih, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara kasih, ular itu musuh manusia sejak di Taman Eden. Tuhan mengadakan permusuhan manusia dengan ular. Jadi kalau ular ketemu manusia, dia akan menyerang.
dan manusia pun akan menyerang membunuh ular. Permusuhannya itu luar biasa. Rasul Paulus ketika di Pulau Malta mendarat di sana, dia bikin api karena cuaca dingin. Begitu dia kumpulkan kayu-kayu yang kering, ular muncul. Tanpa pamit dia memagut tangan Paulus. Penduduk di situ kaget, itu ular berbisa, bahaya. Ini orang pasti berdosa kepada dewa katanya. Penjahat, ulung pasti ini Paulus. Digigit saudara, ular itu ular beracun. Saudara kasih. Tetapi Paulus menghempaskan ular itu masuk ke api dan mati ular itu. Penduduk itu tunggu kapan Paulus ini mati karena digigit ular berbisa itu. Sehat walafiat. Sampai mereka heboh, ini dewa ini, Paulus ini dewa katanya. Saudara kasih, aku mengadakan permusuhan antara kamu dan dia, antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi ular itu selama-lamanya menjadi musuh manusia. Dan ini saudara, sebetulnya ular itu berada di tanah daerah Edom, di lubang-lubang tertentu, tenang awalnya. Begitu orang Israel hatinya panas, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kemarahan, panas, ular ikut panas saudara. Tuhan izinkan ular tedung itu keluar dari lubangnya, dan orang-orang Israel itu dipagut oleh ular itu, yang mulutnya jahat, nggak bisa dikendalikan, itu lebih parah. Jadi ular juga melihat orangnya, yang ngomelnya sedikit, nggak terlalu parah. Itu mereka yang jahat mulutnya, yang kurang ajar, yang durhaka itu dipagut. Racun ular itu masuk ke dalam tubuh, tewas orang ini, mati. Banyak yang mati. Itu mereka yang jahat mulutnya, saudara. Jadi hati-hati dengan mulut, saudara. Kita harus jaga, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata jahat, baik terhadap Tuhan Allah maupun terhadap sesama manusia. Kita lihat kejenuhan Israel. Akibat kejenuhan mereka menjadi marah. Mari saudara kontrol, periksa apakah saudara sekarang lagi muak, lagi bosan. Ada istri yang muak terhadap suaminya. Ini banyak, dengan pandemi ini banyak istri-istri yang muak terhadap suaminya, mungkin karena kena PHK, karena cari duit susah dan sebagainya. Atau suami muak terhadap istri, bosan, lalu cari pasangan lain berselingkuh. Karena apa? Muak, bosan. Saudara kekasih, jadi banyak orang Kristen yang bukan hanya bosan terhadap gereja Tuhan, tetapi juga bosan di rumah tangganya. Apakah saudara sedang berada di dalam situasi seperti ini? Mari jangan berlama-lama engkau hidup dalam kebosanan itu. Lekas saudara datang kepada Tuhan.
Mungkin satu saat saudara kehilangan damai sejahtera. Saudara duduk termenung rasanya, ngapain ini di dunia ini? Saudara, Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur kepadamu apabila engkau datang kepadaku dan memohon pertolongannya. Jadi kalau saudara lagi bosan, saudara jangan membiarkan kebosanan itu, bahaya. Bukankah banyak terjadi perceraian rumah tangga karena bosan? Istri bosan terhadap suami, suami bosan terhadap istri, cerai. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari saudara kasih, jangan sampai engkau mengalami hal seperti itu. Cepat saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya sedang dalam kejenuhan, dalam kebosanan hidup. Nanti Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada saudara semua. Sungguh Tuhan itu ajaib. Kalau saudara berseru kepada Tuhan mohon pertolongannya, Dia akan menolong saudara supaya engkau jangan menjadi manusia bosan, jenuh, muak terhadap hidup ini. Berdoalah kepada Tuhan. Ini bangsa Israel tidak terkendali emosinya, marah, maka mereka dikejar-kejar oleh ular. Ular itu menjadi emosi juga, ikut-ikutan saudara. Bangsa Israel yang mulutnya jahat dikejar, dipagut, dan racunnya itu masuk ke dalam tubuhnya, tewas mati. Banyak yang mati. Ini yang mati ini orang-orang yang mulutnya terlalu jahat saudara. Tapi orang-orang yang tidak terlalu jahat mulutnya digigit juga, tapi ringan adanya. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Di sini dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Musa sebagai gembala sidang itu tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun mulut mereka jahat, tapi Musa tetap mengasihi. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut, jika ia melihat, akan tetap hidup. Lalu Musa segera membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Saudara kasih, kita lihat di sini kasih setia Tuhan tetap tidak berubah. Sekalipun mereka jahat mulutnya, tetapi ketika mereka bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Musa sebagai gembala sidang dicaci maki, dijelek-jelekin, tetap mengasihi bangsa itu. Dia mau berdoa syafaat untuk bangsa Israel. Tuhan, ampuni dosa Israel itu. Dan Tuhan mendengar doa hambanya. Bikin ular
tembaga, ular tedung dari tembaga. Taruh di atas tiang. Barang siapa memandang ular tembaga itu, mereka akan sembuh walaupun digigit oleh ular. Dan ini terjadi, saudara. Musa begitu cepat membuat ular tembaga, lalu ditaruh di tiang, dan dia berkata, "Hei bangsa Israel, siapa kalian yang digigit oleh ular, pandang ular tembaga itu." Dan mereka melihat, begitu melihat, mereka menjadi sembuh. Bukan ular tembaganya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Allahnya. Karena mereka taat memandang ke atas, maka mereka menjadi sembuh. Dan Yesus berkata, saudara kekasih, Yesus mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita mempunyai Tuhan Yesus Juru Selamat yang digantung di kayu salib. Di sanalah dosa manusia dipikul, sakit penyakit pun dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu, kepada saudara sekalian, kalau engkau sedang menghadapi problem yang luar biasa karena gerakan dari iblis, ular-ular itu menyerang saudara, menyerang rumah tangga saudara, menyerang bisnis saudara, mari lihat Yesus di kayu salib. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyembuhkan dan memberkati saudara. Yesuslah Juru Selamat kita, di mana kita bisa memandang kemuliaannya yang besar. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, kami seringkali berdosa dengan mulut kami. Seringkali kami bosan berbakti kepada Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Darah Yesus membasuh seluruh hidup kami ini. Dan mari Tuhan, jikalau ada di antaranya yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan hari ini, Tuhan, curahkan berkat-Mu kepada mereka semuanya. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan kami dan memberkati dalam nama Yesus adanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik adanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan limpah. Kesempatan bagi saudara memberikan persembahan. Mari WL silakan tampil ke depan memimpin puji-pujian. Kita tunduk dan berdoa lebih dulu, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah yang maha baik, selama ini Tuhan telah memberkati kami, memberikan rezeki yang limpah. Inilah saatnya kami memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa hormat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati kau puja, segenap hati kau sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau Maha Agung dan perkasa. Indah pelangi dan seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harga abadi, hanya Kau Yesus permataku. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati kau puja, segenap hati kau sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, Maha Agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harga abadi, hanya Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus Harga abadi, hanya Kau Yesus permataku. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah raya ini. Kami yakin Tuhan menolong setiap warga jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati bisnisnya sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, agar mereka hidup berkecukupan di dalam Tuhan adanya. Berkati ibadah raya kedua, juga pemberkatan nikah, Tuhan berkati itu semuanya. Berkati juga ibadah raya di Karawang, Tuhan lindungi kami dalam perjalanan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini berakhir oleh kasih karunia-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. amin. Ya Tuhan, Kan Dia Dia